Kali ini kita akan perbaiki speaker aktif Baritone dengan tipe Max 15 HB ya. Ini kerusakannya, suara musiknya baik itu Bluetooth maupun input, suaranya kurang kenceng. Belum mau dibesarin masih tetap kurang kencang dia. Dan untuk mic-nya tidak bunyi sama sekali. Nah, setelah dicek ditemukan di bagian tone controlnya. Ini tone control IC regulatornya ini panas. Ini sudah saya copot posisinya di sini. IC regulator panas dan tegangan output 5 voltnya ngedrop. Ini regulator untuk 5 volt ya, tegangan inputnya sekitar 17 volt, untuk outnya 5 volt, nyuplai untuk tone controlnya, prosesor sama tone control, mic juga nyuplai dari sini, IC 7805. Sudah saya copot dan dicek, ternyata out dari IC regulator itu nge-short dengan ground. Ini outnya, ini input, ini negatif, ini nge-short dengan groundnya atau negatif. Pakai buzzer ampermeter, di buzzer dia bunyi bolak-balik. Nah, berarti ada tegangan atau ada beban yang short untuk out regulatornya ini. Nah, untuk mencari shortnya ini karena komponennya banyak, kita susah mau copot satu-satu. Kita akan gunakan MBR ya, tegangan setting 5 volt. Kita akan coba nyalakan dulu MBR, setting dia di jangan lebih 5 volt ya, kasih 5 volt lah, sama 1. Nah, untuk out MBR nya kita taruh di ground dan plusnya positif 5 voltnya kita nanti tancapkan di out IC regulatornya menuju tegangan 5 volt. Nanti kita sentuh dan sambil dilihat komponen apakah ada yang terbakar atau panas ya, sambil kita lihat, kita tancap itu ampere nih kita tancap ampernya jadi naik tuh, bebannya 0,36 ampere. Sambil kita lihat apakah ada yang terbakar, sambil diraba mana yang ada yang panas. Ternyata ini IC prosesornya ini ya, panas sekali, panasnya sudah normal ya, kemungkinan ini short. Coba kita akan copot dulu dan kita ukur nanti apakah dia masih short.
Oh ya, juga ini saya temukan juga diodo di sini ya. Diodo, ada diodo Zener. Tadi sudah saya copot, saya temukan putus posisinya. Mana dia nih? Di sini ada diodo Zener, posisinya di sini. Sudah saya copot. Dan juga kondisinya putus diodo. Dan juga ini short body. Nanti kita akan copot dulu ini, baru kita tentukan ini diodo Zener. Soalnya di body tidak ada kode ya. Nanti kita copot dulu, nanti baru kita bisa cek jalurnya kemana. Nanti baru kita bisa kira-kirakan tegangan diodo Zener itu berapa volt gitu ya. Ya, tunggu, nanti kita copot dulu IC ini. Nah, setelah kita copot IC prosesornya, di shortnya sudah hilang. Ini buzzer sudah tidak bunyi kalau dibolak-balik ya, sudah tidak bunyi, berarti IC ini sudah pasti short. Ini berapa kodenya ini? Itu kodenya berapa ini ya? T62M001A ya. Ini sudah pasti short. Dan juga untuk diodo Zenernya ini, diodo Zener nilainya ini diodo Zener Zenernya ini sekitar 2 ampere ini ya, 2 watt atau 1 watt. Untuk nilainya apa ya kodenya ini, yang biar yang jelas nggak ada tulisannya. Nah, tapi kita bisa memperkirakan ini jalur katodanya, dia terhubung langsung ke 5 volt ya, out IC regulator 7805 nya ini dia terhubung langsung, berarti dia tetap keluarannya 5 volt. Nah, kita bisa memperkirakan ini berfungsi untuk menjaga kelebihan tegangan dari 5 volt ya, kemungkinan. Nah, kita nanti bisa kita pasang dioda yang dioda Zener yang 6,8 volt ya. Kita untuk menghindari dia nanti kelebihan, seandainya ada regulator di sini ada kerusakan, kelebihan tegangan misalnya dari di atas 5 volt gitu, ini yang mengamankan. Ini sudah tidak short, dia terhubung ke out 5 volt ya. Nanti kita order dulu IC ini, baru kita pasang ya. Baik, karena setelah order IC nya sudah datang, siap kita pasang, tapi sebelumnya kita cek dulu tegangan yang masuk ke IC tersebut. Nah, tapi saya ralat nih ke yang tadi ini bukan IC yang ini, bukan 7805, tetapi ternyata 7815. Kita cek outnya sudah itu 15 volt, inputnya
19 volt. Nah, sementara untuk suplai IC ini, karena juga zener yang ini jebol, ternyata dicek atas sheetnya, ternyata IC ini membutuhkan 5 volt ya. Jadi dari 15 volt yang di sini, dari keluaran IC diturunkan oleh R660 ohm dan diodo zener. Nah, ini saya pasang zener 6,8 volt. Jadi dia nunjuk tegangannya jadi 5 volt ya. Sebentar. Nah, itu 5 volt ya, yang menuju ke IC prosesor ini 5 volt. Jadi tegangannya sudah normal, siap dicoba pasang untuk IC prosesornya. Oke, ditunggu. Nah, IC sudah dipasang. Coba kita cek tegangan apakah masih normal apa ngedrop. Yang di zener, kita cek yang di zener, ternyata dia sekarang nunjuk 4 volt ya. Coba kita raba apakah IC ada panas atau zener. Ternyata tidak panas sama sekali, tapi tegangannya 4 volt ya. Tapi di datasheetnya memang 4 sampai 5 volt. Tidak apa-apa, kita coba saja di speaker di unit, pakai dia bisa bunyi normal. Kalau enggak, kita naikkan aja tegangannya. Coba kita ganti dengan yang zener 9 volt ini, yang 2 watt. Ini yang 2 watt ya, 6,8 volt saya pasang yang 2 watt. Coba airnya apakah ada yang panas. Ternyata adem-adem aja, tidak ada panas. Baiknya kita coba aja, mudah-mudahan bisa normal. Ternyata hasilnya bisa normal ya. Suaranya sudah kenceng. Ini sudah dipasang di unit. Yang tadinya sebelum diperbaiki kerusakannya kan suara kurang kencang, dan lampu klip ini tidak mampu dinyalakan, berarti menandakan tidak kencang suaranya ya, kurang kecil suaranya. Sekarang sudah bisa, kita coba besarin. Itu sudah klip, berarti gainnya sudah normal masuk ke output ya. Jarang kita cek tegangan. Cek tegangan mana nih? Tunggu. Cek tegangannya yang di zener mana nih? Zener kita cek ini. Masih menunjukkan 4 volt ya, 4 volt.
volt. Terus inputnya yang dari IC 7815, ini yang dari IC 7815, normal 15 volt ya, diturunkan dengan R dan zener menjadi 4 volt. Ini saya pasang yang 6,8 volt 2 watt ya zenernya. Nanti untuk seandainya mau dinaikkan menjadi 5 volt, dicoba aja saya ganti dengan zener yang lebih besar, 7,5 atau 8 volt ya, naikkan sedikit-sedikit ya biar tegangan mencapai 5 volt maksimal gitu. Oke, ini sudah saya anggap sudah sangat normal. Ini suara sudah kencang, tegangan normal, zener tidak ada yang panas, tegangan normal, input 15 volt, IC tidak panas, IC regulator adem-adem aja ya. Mudah-mudahan awet. Terima kasih. Kali ini kita akan perbaiki speaker aktif baritone dengan tipe Max 15 HB ya. Ini kerusakannya, suara musiknya, baik itu Bluetooth maupun input, suaranya kurang kenceng. Belum mau dibesarin masih tetap kurang kencang dia. Dan untuk mic-nya tidak bunyi sama sekali. Nah, setelah dicek, ditemukan di bagian tone controlnya. Ini tone control, IC regulatornya ini panas. Ini sudah saya copot, posisinya di sini. IC regulator panas dan tegangan output 5 voltnya ngedrop. Ini regulator untuk 5 volt ya, tegangan inputnya sekitar 17 volt, untuk outnya 5 volt, nyuplai untuk tone controlnya, prosesor sama tone control, mic juga nyuplai dari sini, IC 7805. Sudah saya copot dan dicek, ternyata out dari IC regulator itu nge-short dengan ground. Ini outnya, ini input, ini negatif, ini nge-short dengan groundnya atau negatif. Pakai buzzer apometer, di buzzer dia bunyi bolak-balik. Nah, berarti ada tegangan atau beban, ada beban yang short untuk out regulatornya ini. Nah, untuk mencari shortnya ini karena komponennya banyak, kita susah mau copot satu-satu. Kita akan gunakan MBR ya, tegangan setting 5 volt. Kita akan coba nyalakan dulu MBR, setting dia di jangan lebih 5 volt ya, kasih 5 volt lah, sama 1. Nah, untuk out MBR nya kita taruh di ground dan plusnya positif 5 voltnya kita nanti tancapkan di out IC regulatornya menuju tegangan 5 volt. Nanti kita
sentuh dan sambil dilihat komponen apakah ada yang terbakar atau panas ya, sambil kita lihat, kita tancap itu ampere nih kita tancap ampernya jadi naik tuh, bebannya 0,36 ampere. Sambil kita lihat apakah ada yang terbakar, sambil diraba mana yang ada yang panas. Ternyata ini IC prosesornya ini ya, panas sekali, panasnya sudah normal ya, kemungkinan ini short. Coba kita akan copot dulu dan kita ukur nanti apakah dia masih short. Oh ya, juga ini saya temukan juga diodo di sini ya, diodo, ada diodo Zener. Tadi sudah saya copot, saya temukan putus posisinya. Mana dia nih? Di sini ada diodo Zener, posisinya di sini. Sudah saya copot dan juga kondisinya putus diodo, dan juga ini short body. Nanti kita akan copot dulu ini, baru kita tentukan ini diodo Zener. Soalnya di body tidak ada kode ya. Nanti kita copot dulu, nanti baru kita bisa cek jalurnya kemana. Nanti baru kita bisa kira-kirakan tegangan diodo Zener itu berapa volt gitu ya. Ya, tunggu, nanti kita copot dulu IC ini. Nah, setelah kita copot IC prosesornya, di shortnya sudah hilang. Ini buzzer sudah tidak bunyi kalau dibolak-balik ya, sudah tidak bunyi, berarti IC ini sudah pasti short. Ini berapa kodenya ini? Itu kodenya berapa ini ya? T62M001A ya. Ini sudah pasti short. Dan juga untuk diodo Zenernya ini, diodo Zener nilainya ini diodo Zener Zenernya ini sekitar 2 ampere ini ya, 2 watt, 1 watt. Untuk nilainya berapa ya kodenya ini, yang biar yang jelas nggak ada tulisannya. Nah, tapi kita bisa memperkirakan ini jalur katodanya, dia terhubung langsung ke 5 volt ya, out IC regulator 7805 nya ini dia terhubung langsung, berarti dia tetap keluarannya 5 volt. Nah, kita bisa memperkirakan ini berfungsi untuk menjaga kelebihan tegangan dari 5 volt ya, kemungkinan. Nah, kita nanti bisa kita pasang dioda yang dioda Zener yang 6,8 volt ya. Kita
untuk menghindari dia nanti kelebihan seandainya ada regulator di sini ada kerusakan, kelebihan tegangan misalnya dari di atas 5 volt gitu. Ini yang mengamankan. Ini sudah tidak short, dia terhubung ke out 5 volt ya. Nanti kita order dulu IC ini baru kita pasang ya. Baik, karena setelah order IC nya sudah datang, siap kita pasang, tapi sebelumnya kita cek dulu tegangan yang masuk ke IC tersebut. Nah, tapi saya ralat nih ke yang tadi ini bukan IC yang ini, bukan 7805 tapi ternyata 7815. Kita cek outnya sudah itu 15 volt, inputnya 19 volt. Nah, sementara untuk suplai IC ini karena juga zener yang ini jebol, ternyata dicek atas sheetnya, ternyata IC ini membutuhkan 5 volt ya. Jadi dari 15 volt yang di sini, dari keluaran IC diturunkan oleh R660 ohm dan diodo zener. Nah, ini saya pasang zener 6,8 volt. Jadi dia nunjuk tegangannya jadi 5 volt ya. Sebentar. Nah, itu 5 volt ya, yang menuju ke IC prosesor ini 5 volt. Jadi tegangannya sudah normal, siap dicoba pasang untuk IC prosesornya. Oke, ditunggu. Nah, IC sudah dipasang. Coba kita cek tegangan apakah masih normal apa ngedrop. Yang di zener, kita cek yang di zener, ternyata dia sekarang nunjuk 4 volt ya. Coba kita raba apakah IC ada panas atau zener. Ternyata tidak panas sama sekali, tapi tegangannya 4 volt ya. Tapi di datasheetnya memang 4 sampai 5 volt. Tidak apa-apa, kita coba saja di speaker di unit, pakai dia bisa bunyi normal. Kalau enggak, kita naikkan aja tegangannya. Coba kita ganti dengan yang zener 9 volt ini, yang 2 watt. Ini yang 2 watt ya, 6,8 volt saya pasang yang 2 watt. Coba airnya apakah ada yang panas. Ternyata adem-adem aja, tidak ada panas. Sebaiknya kita coba aja, mudah-mudahan bisa normal. Ternyata hasilnya bisa normal ya, suaranya sudah kenceng. Ini sudah dipasang di unit. Buried in my soul.
IC-nya sebelum diperbaiki kerusakannya kan suara kurang kencang, dan lampu klip ini tidak mampu dinyalakan, berarti menandakan tidak kencang suaranya ya, kurang kecil suaranya. Sekarang sudah bisa, kita coba besarin. Itu sudah klip, berarti gainnya sudah normal masuk ke output ya. Sekarang kita cek tegangan. Cek tegangan mana nih? Tunggu. Cek tegangannya yang di zener mana nih? Zener kita cek ini. Masih menunjukkan 4 volt ya, 4 volt. Terus inputnya yang dari IC 7815, ini yang dari IC 7815. Normal 15 volt ya, diturunkan dengan R dan zener menjadi 4 volt. Ini saya pasang yang 6,8 volt 2 watt ya zenernya. Nanti untuk seandainya mau dinaikkan menjadi 5 volt, dicoba aja saya ganti dengan zener yang lebih besar, 7,5 atau 8 volt ya, naikkan sedikit-sedikit ya, biar tegangan mencapai 5 volt maksimal gitu. Oke, ini sudah saya anggap sudah sangat normal. Ini suara sudah kencang, tegangan normal, zener tidak ada yang panas, tegangan normal, input 15 volt, IC tidak panas, IC regulator adem-adem aja ya. Mudah-mudahan awet. Terima kasih.